Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam saudara yang ada di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dalam ibadah minggu kita di KU yang pertama. Biarlah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk sama-sama kita berdiri. Kita masuk dalam doa teduh. Dengarkanlah firman Tuhan berkata kepada setiap kita, haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Mari kita memuji Tuhan, kita menaikkan setiap puji-pujian kita kepada Dia. Nyanyikan pujian haleluya, Tuhan yang kukasihi, besar Allahku. Dia layak kita puji, kita sembah, kita agungkan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhanku yang kukasihi, oh Tuhanku yang kukasihi, jiwaku Rajaku, oh Rajaku,
Sekali lagi kita katakan, oh Tuhanku yang kukasihi. Oh Tuhanku yang kukasihi. Tuhanku, dengar doaku. Dengar doaku dengan suaraku memuaskan hatimu. Dia layak disembah, Raja segala raja. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Sekali lagi katakan, layak disembah, Kau Raja segala raja. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita masuk dalam doa. Terpujilah Engkau yang besar dan ajaib, yang mulia itu, Raja segala raja, Raja di surga, Raja di bumi, Raja di dalam hidup kami. Berkatilah ya Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Sekalipun kami melakukannya dengan cara yang tidak mudah bagi kami, biarlah Tuhan memberkati setiap kami semua yang hadir dalam ibadah, baik yang ada di ruangan ini maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat-Mu atas ibadah kami. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan berkata kepada setiap kita, yang menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang memerlukan pengampunan dari Tuhan. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kita tahu Yesus turun dari surga karena kasih-Nya yang besar bagi setiap kita.
Mari kita menyanyikan pujian ini karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di derang, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku? Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Saya mengundang setiap kita untuk berdiri, kita naikkan kembali bait yang kedua. Kenapa Yesus mau pegang tanganku? Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat. Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Biarkan musik memainkan pujian ini. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Datanglah mengaku segala kelemahan, segala beban hidup, segala beban dosa yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ingatlah bahwa Dia sangat mengasihi kita.
Tuhan, terima kasih pengorbanan-Mu yang sempurna di kayu salib menjadikan hidup kami hidup yang disucikan dari dosa. Tetapi Tuhan, dalam perjalanan hidup kami menjalani kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, seringkali kami menjalaninya dengan dosa, seringkali kami menjalaninya dengan hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami berdosa dengan kurang percaya kepadamu. Kami berdosa dengan kami tidak mengandalkan Engkau. Kami berdosa dengan anggota-anggota tubuh kami. Kami berdosa dengan tutur kata perbuatan kami yang tidak menjadi berkat, yang tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ini, kami yang lemah, kami yang tersesat, kami yang jauh dari Tuhan ini. Ampuni kami, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan pengampunan ini. Amin. Kepada setiap kita yang sudah diampuni oleh Tuhan, maka firman Tuhan berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari kita memuji Tuhan, kita membesarkan Dia, mempercayakan hidup kita kepada Yesus yang setia kepada setiap kita. Ku percaya pada Yesus. Tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darahnya dicurahkan, dan hanya oleh karena iman hati kita pun disucikan. Nyanyikan pujian ini dengan bertepuk tangan. Ku percaya pada Yesus, darahnya dicurahkan, hanya oleh karena iman hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahkanlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, karena hanya mendapatkan Yesuslah hidup kita menjadi bahagia. Bait yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahkanlah. Yesus, 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 ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari kita mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan duduk. Saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Maka biarlah hidup kita yang akan mendengarkan firman Tuhan terus memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan hidup menyenangkan hati dan pikirannya. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku. Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau boleh mendapati hati kami adalah hati yang boleh terus memperkenankan Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang boleh terus diproses untuk boleh menyukakan hati Tuhan. Sehingga seluruh hidup kami adalah hidup bagi Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau boleh menikmati akan setiap kehadiran kami, puji-pujian kami. Ya Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan. Dan saat ini sekali lagi kami datang kepadamu, biarlah sekali lagi firman Tuhan yang boleh berbicara, firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, firman Tuhan yang sekali lagi boleh mengarahkan, membawa hidup kami, boleh kembali kepada apa yang menjadi keinginan dan tujuan Tuhan bagi setiap kami. Bersabdalah ya Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam seluruh yang dipersiapkan.
Biarlah ya Tuhan, setiap yang disampaikan boleh sungguh Tuhan pakai untuk boleh memberkati jemaat Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita belajar satu tema tentang hal yang paling penting. Kita ambil dari satu nats dalam surat Roma 12. Surat Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai yang kedua. Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan membacakan bagi kita semua. Roma 12 ayat pertama sampai yang kedua berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Sedemikian jauh pembacaan firman. Saudara bicara tentang hal yang paling penting. Saudara, saya percaya setiap kita pasti punya pemahaman, punya pendapat apa yang terpenting yang ingin saya capai di dalam hidup ini. Apa yang menjadi pandangan saya menjadi terpenting yang ingin saya kejar di dalam hidup ini. Saudara, ketika pertanyaan ini muncul, apa yang terpenting dalam hidupmu? Maka mungkin ada beberapa jawaban dari apa yang hasil survei yang ada, saudara. Pertama, orang mungkin mengatakan yang terpenting dalam hidup ini adalah mimpi. Kenapa mimpi? Karena selama saya masih punya mimpi, saya masih punya pengharapan, saya punya daya juang, saya punya usaha untuk mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Rasanya tidak ada yang lebih indah ketika mimpi itu menjadi sesuatu yang nyata. Ada orang juga mengatakan, apa yang terpenting dalam hidup ini? Yang terpenting dalam hidup ini adalah persahabatan. Jalan hidup terus berubah. Prioritas mungkin bisa bergeser. Namun di dalam setiap fase-fase kehidupan, saat di dalam menjalani hidup ini, rasanya peran sahabat, orang yang dekat, itu akan selalu ada. Entah itu dari SD, SMP, SMA, teman kuliah. Mereka selalu ada di dalam fase-fase kita membutuhkan. Mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah. Menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Maka orang demikian menganggap bahwa persahabatan itu adalah yang paling penting di dalam kehidupan. Ada orang yang berkata, keluargalah yang paling penting. Oleh sebab itu banyak orang habis-habisan berjuang bagaimana keluarganya bisa bahagia. Bukan hanya memberikan kecukupan secara finansial, keuangan, tapi bagaimana dia bisa hadir di tengah-tengah keluarga supaya keluarga boleh at home, boleh nyaman dan boleh menikmati akan satu persekutuan fellowship di tengah-tengah keluarga. Keluarga bahagia. Ini menjadi tujuan daripada kehidupan. Saudara, ada orang lain yang juga memberikan pendapat. Dan ini yang paling penting dalam hidup ini adalah punya banyak lui, ya, punya banyak duit. Kenapa? Karena kalau saya punya banyak duit, saya mau lakukan ini, bisa saya mau beli itu, bisa saya mau mengerjakan banyak hal. Saya bisa lakukan. Oleh sebab itu yang paling penting dalam hidup ini adalah punya banyak uang. Oleh sebab itu tidak heran banyak orang habis-habisan meluangkan, membagikan waktunya untuk boleh mencari uang. Dan ada orang mengatakan, kenapa uang adalah yang paling penting dalam hidup? Karena dengan ada uang, engkau akan dihargai dan dihormati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah mengalami karya penebusan daripada Kristus. Saudara, apa yang terpenting di dalam kehidupan kita? Apa yang terpenting dalam kehidupan kita? Saudara, maka melalui firman yang kita baca tadi, saudara, setidaknya surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2
Ada beberapa poin yang dapat kita bisa pelajari. Sebagai orang yang sudah dibeli, sebagai orang yang sudah lunas dibayar oleh Tuhan sendiri, dengan darahnya sendiri, maka sebagai orang yang mengalami akan karya penebusan Allah, maka ada beberapa hal yang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita. Yang pertama, di ayat pertama memberitahukan kepada kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Saudara, hal terpenting apa yang harus kita punyai sebagai orang yang sudah mengalami karya penebusan Allah itu? Yang pertama adalah engkau dan saya haruslah mempersembahkan hidupmu kepada Allah. Saudara, kalau kita cermati ada satu kata karena itu. Saudara, menunjukkan Paulus memberikan gambarkan sesuatu hal yang datang dari apa yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu pasal pertama sampai pasal yang ke-11. Itu kalau boleh digaris besarkan menjadi dua bagian, yaitu bicara tentang pasal 1 sampai 8. Dia menjelaskan bagaimana kemurahan Allah terhadap bangsa-bangsa lain, termasuk kita. Pasal 9 dan sampai 11, dia menceritakan bagaimana kemurahan Allah kepada bangsa-bangsa Yahudi. Saudara, bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan? Dia menceritakan sepanjang itu, bicara tentang teologi. Bagaimana bisa memperoleh keselamatan? Semua adalah karena anugerah Allah, karena kemurahan Tuhan. Atau dengan kata lain, semua adalah karena belas kasihan. Atau dengan kata lain, semua adalah karena rahmat Tuhan yang teramat besar yang sudah Tuhan nyatakan. Saudara, kalau orang dinyatakan divonis hukum seumur hidup karena perbuatannya, tapi tiba-tiba akhirnya dia divonis malah dibebaskan. Saudara, bukankah itu bentuk daripada kemurahan? Saudara, bukankah itu bentuk daripada rahmat yang besar? Saudara, dalam beberapa waktu lampau, saudara, ada seorang ratu narkoba ditangkap di Bali, saudara, namanya Corby. Saudara, dia mengalami hukuman 20 tahun, tapi dia mendapat gerasi dari Presiden SBY. Saudara, sehingga dia mengalami pengurangan hukuman selama 5 tahun. Saudara, ini adalah satu bentuk kemurahan. Saudara, kita pun sama. Saudara, kita pun ada orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena kita juga dibebaskan dari hukuman yang harusnya kita tanggung karena kejahatan kita, karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus sendiri datang, mengorbankan dirinya, memberikan dirinya bagi kita, supaya akhirnya kita tidak lagi menanggung hukuman itu. Dan kita boleh mengalami kemerdekaan, kebebasan yang daripada Tuhan. Sebab itu kita yang sudah mengalami akan yang namanya kemurahan Tuhan itu, maka sangatlah penting untuk kita perhatikan, yaitu kita mempersembahkan hidup kita. Paulus menggunakan satu kata, aku menasehatkan kamu. Soalnya dengan terjemahan lain dia ingin mengatakan, aku ingin meminta kamu dengan sangat, meminta kamu memperhatikan dengan seksama, supaya engkau orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan, memperhatikan ini baik-baik. Apa yang kau perhatikan? Yaitu tentang engkau memberi, mempersembahkan tubuhmu. Atau terjemahan yang lain mengatakan engkau mempersembahkan dirimu seutuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, mempersembahkan tubuh, mempersembahkan diri kita seutuhnya, totalitas kepada Tuhan. Itu termasuk seluruh waktu kita, seluruh umur kita, masa depan kita, rencana-rencana kita, pilihan-pilihan kita, keinginan kita, harta kita, dan apa saja yang kita miliki, saudara. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, saudara. Saudara, kita persembahkan kepada Tuhan. Di dalam seluruh keberadaan kita, saudara. Saudara, harusnya
kita persembahkan kepada Tuhan. Menjadi pertanyaan saudara, persembahan seperti apa? Yaitu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, persembahan yang hidup artinya saudara kita membawa seluruh hidup kita. Inilah kita. Seluruhnya kita bawa ke hadapan Tuhan, saudara. Maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Saudara, ketika kita yang sudah mengalami karya penebusan Allah, kita tidak lagi hidup untuk diri kita, tapi kita hidup bagi Dia yang telah mati dan telah bangkit bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jadi persembahan yang hidup ada berbicara tentang seluruh hidup kita. Kita persembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Artinya apa Tuhan? Artinya Tuhan mau kita yang mempersembahkan hidup kita adalah sungguh-sungguh kita akhirnya membawa hidup kita kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, yaitu hidup kita adalah hidup untuk Tuhan. Hidup kita berjuang untuk mengikuti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita berusaha untuk hidup lepas daripada dosa-dosa yang ada. Dan bukan hanya hidup kudus di hadapan Tuhan, dikatakan hidup berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan, artinya dengan kata lain persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana persembahan kita, hidup kita boleh menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan. Saudara, setidaknya saudara kita hidup di dalam Tuhan. Kita hidup bergaul dengan Tuhan. Kita hidup dekat dengan Tuhan. Saudara, kita hidup terus koneksi kepada Tuhan. Bertanya akan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saudara, hidup berkenan kepada Tuhan pun salah satu bisa kita tempuh dengan cara apa? Dengan cara kita hidup di dalam komunitas saudara-saudara seiman. Komunitas orang-orang yang percaya. Komunitas orang-orang yang terus belajar untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saudara, kenapa itu akhirnya bisa menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Ingat saudara, Alkitab memberitahukan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33, memberitahukan, ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kukasihi dalam kasih Tuhan, saudara, ketika bicara tentang sesuatu yang menyenangkan Allah, saudara, dalam 2 ayat ini saudara sangat luar biasa saudara. Saudara, ada 2 kali berbicara tentang menyenangkan hati Allah. Saudara, ketika kita mempersembahkan diri kita kepada Allah, saudara, itu adalah sesuatu yang menyenangkan akan hati Tuhan. Kemudian di ayat yang kedua saudara, ketika kita melakukan persembahan hidup kita kepada Tuhan, kita menemukan kehendak Tuhan dan kita melakukannya, itu pun adalah sesuatu yang menyenangkan akan hati Tuhan. Ketika berbicara sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, memperkenankan hati Tuhan, Dia memberikan mandat itu kepada kita. Saudara, sesungguhnya untuk kebaikan siapa? Saudara, semata-mata untuk kebaikan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Mengapa kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan kepada kita, kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kemurahan Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami rahmat Allah. Maka ini adalah satu bagian yang sangat-sangat penting dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh lupakan. Dan ini menjadi tujuan yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini. Bukan hanya sekedar kita hidup cari duit, kita hidup membahagiakan keluarga. Tapi Tuhan mau jauh lebih daripada itu. Kita yang sudah menerima kemurahan Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan sebagai bentuk cinta kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Ada satu kisah seperti ini, kisah seorang petani. Suatu hari seorang petani Kristen berkata kepada istrinya, dia ingin memberikan sesuatu
ya, ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan. Pas saat itu, salah satu sapi betinanya sedang hamil dan tidak lama kemudian akan melahirkan. Maka istrinya mengatakan, Pak, kalau begitu kita mempersembahkan, ya, anak sapi yang lahir itu kepada Tuhan. Wah, suaminya mengatakan, oh iya itu baik ya, maka okelah, kita akan mempersembahkan anak sapi itu kepada Tuhan. Maka tunggu beberapa waktu, kemudian lahirlah anak sapi itu. Yang lahir berapa Bapak Ibu Saudara? Ternyata yang lahir bukan 1, 2. Nah, ketika lahir 2 ini, maka terjadi kebingungan daripada sang suami ini. Mau kasih 1 atau kasih 2? Atau kasih yang mana kepada Tuhan? Saudara, maka bergumul dengan istrinya, oh kalau begitu tunggu deh, tunggu agak besar, nanti baru kita putuskan mana yang mau dikasih kepada Tuhan. Maka tunggu beberapa waktu lamanya. So, kemudian tiba-tiba muncul sesuatu di luar perkiraan mereka. Apa yang terjadi? Terjadi wabah penyakit melanda. Dan terjadilah kematian kepada anak sapi, salah satu anak sapi itu. Dan kemudian masuk, suaminya itu pergi ke kandang dan melihat anak sapi itu salah satunya mati. Dan kemudian dia putuskan mana yang mau dikasih kepada Tuhan. Dia pulang, langsung beritahu kepada istrinya, Mama, saya sudah tahu sapi mana yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Istrinya tanya, sapi yang mana? Anak sapi yang mati itu Mama kasih kepada Tuhan. Kapan kita putuskan? Kita kan belum putuskan. Tapi sejak aku lihat anak sapi yang mati itu, aku putuskan, aku persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Dalam kisah yang singkat ini, saudara, betapa kita sering berlaku seperti petani itu, bukan? Kita tidak kasih yang terbaik kepada Tuhan. Malah mungkin kita kasih yang mati. Kita kasih ampas-ampas kepada Tuhan. Kita kasih sisa-sisanya kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkemurahan. Dia sudah menyelamatkan kita. Justru ini adalah satu hal yang terpenting yang harus kita lakukan, yang terbaik, yang bisa kita lakukan bagi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kedua bagian A, saudara, hal terpenting apa di dalam kehidupan ini yang kita harus lakukan, saudara, selain mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita tidak menjadi serupa atau jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, Paulus menasihati jemaat Roma agar hidup mereka tidak lagi hidup untuk sendiri, tidak hidup untuk dunia ini. Seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak lagi berpikir seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak bertingkah laku seperti orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, kita bukanlah bunglon yang dapat berubah warna sesuai dengan tempat di mana kita tinggal. Paulus meminta kepada jemaat di Tesalonika supaya tidak terpengaruh dengan seluruh kondisi yang ada. Supaya di dalam seluruh kondisi yang ada tetap bisa menyatakan akan identitas sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, jangan serupa dengan dunia ini. Jangan mengikuti akan kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tradisi-tradisi yang melawan firman. Tradisi-tradisi yang akhirnya membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Saya ambil contoh, saudara. Sangat mungkin tradisi-tradisi di dunia ini, saudara, yang tidak boleh kita ikuti. Ketika ada tradisi apa yang berkaitan dengan kuasa gelap, dengan sesuatu yang ada kaitan tentang unsur ritualnya, saudara jangan lakukan itu. Atau saudara, saya ambil contoh tradisi kami sebagai orang-orang Tionghoa, saudara. Saudara, dalam satu tradisi, saudara dikatakan dalam peristiwa hari raya itu kau jangan sapu. Sebelum lewat 3 hari jangan pernah sapu akan sampah-sampah yang ada. Apalagi kau sapu keluar,
Ketika kau sapu keluar, maka sapu semua berkat yang ada. Kau akan tidak ada apa-apa. Saudara, itu adalah satu tradisi yang tidak perlu untuk dicontoh, yang tidak perlu untuk diikuti, saudara. Dan Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu, saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, jangan serupa dengan dunia ini. Saudara, bagaimana cara iblis bekerja? Saudara, iblis bekerja adalah mencuci otak kita. Saudara, iblis bekerja, dia mencuci pemikiran kita. Dan akhirnya kita taat, kita melakukannya. Dan satu-satunya cara untuk menangkal akan cara kerja iblis yaitu kita tidak mau atau tidak membiarkan otak kita dicuci oleh iblis, saudara. Saudara, bagaimana caranya, saudara? Bagaimana caranya? Yaitu kita bergaul dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan. Berdoa, berrelasi dengan Tuhan. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuan bersih, menjaga sesuai dengan firman-Mu. Saudara, kita memberitahukan berbahagia orang yang merenungkan firman siang dan malam dan melakukannya, saudara. Saudara, inilah yang akhirnya kita bisa kuat, tidak membiarkan otak kita dipengaruhi, dicuci oleh iblis, saudara, oleh kuasa-kuasa itu, saudara. Sehingga kita bisa tetap menghidupi akan identitas di tengah-tengah dunia ini. Kalau tidak, saudara, kalau kita tidak melakukan itu, tidak bergaul dengan firman, tidak punya firman, saudara, kita sangat mudah terpengaruh. Dan akhirnya, kita sangat mungkin mengikuti akan apa yang dilakukan oleh dunia. Jika orang-orang mengajak kita atau membujuk kita untuk melakukan dosa. Kalau kita tidak ada firman, kalau kita tidak berrelasi dengan firman, maka kita sangat mudah akan berkompromi dengan dia, bukan? Tapi kalau kita punya firman, saudara, ketika kita mau disogok, saudara, kita akan kuat. Karena kita sadar, enggak boleh, Alkitab suruh jangan terima suap. Ini ada pekerjaan yang jahat, tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka kita bisa tidak melakukannya. Saudara, ketika orang ajak kita menipu. Kita tahu menipu adalah jahat di hadapan Tuhan. Maka kita tidak membiarkan pikiran dunia. Orang-orang dunia boleh menipu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita ada firman yang memfilter itu. Ketika orang mabuk-mabukan, ketika ada kata-kata jahat kotor diucapkan, bagi mereka mungkin itu biasa. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita punya filter, kita punya firman. Jangan serupa dengan dunia ini. Aku adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Aku adalah orang yang sudah mengalami akan kemurahan Tuhan. Maka hal yang terpenting yang harus kulakukan, aku tidak mau ikut akan apa yang diikuti oleh dunia. Apa yang dilakukan oleh dunia, aku tidak boleh melakukannya. Karena itu bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Orang di luar, mereka selingkuh adalah hal yang biasa. Melakukan dosa adalah hal-hal yang biasa. Tapi aku punya Tuhan. Tuhan tidak menyukakan itu semua. Tuhan jijik itu semua. Maka sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, kita bisa berdiri. Karena kita menyadari siapa Tuhan dan apa yang Tuhan mau bagi kita orang-orang yang sudah mengalami karya penebusannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kukasih dalam kasih Tuhan, hal yang terpenting dalam kehidupan yang harus kita lakukan, selain mempersembahkan hidup kita seutuh kepada Tuhan, jangan serupa dengan dunia ini. Ada satu hal yang penting, yaitu biarlah Tuhan mengubah akan pribadimu. Biarlah Tuhan mengubah akan pribadimu. Ayat yang kedua, bagian B berkata, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Poin yang ketiga adalah biarlah Tuhan mengubah pribadimu.
Saudara, perubahan hidup menjelaskan bukti kita mau hidup bagi Tuhan. Perubahan hidup menjelaskan, memberitahukan bahwa itu adalah bukti kita mau hidup bagi Tuhan. Saudara, perubahan itu ada dua, saudara. Perubahan secara eksternal dan internal. Saudara, perubahan eksternal bicara tentang bagaimana kehidupan kita, perbuatan kita, perkataan kita tidak lagi menjadi standar daripada dunia atau kehidupan manusia lampau kita, manusia lama kita. Tapi perubahan eksternal itu, saudara, betul-betul kita alami setelah kita mengalami akan karya yang daripada Tuhan. Dulu mungkin kita adalah orang yang sembrono, atau kita adalah orang yang suka mengucap kata-kata kotor, kata-kata binatang. Tapi setelah percaya kepada Yesus Kristus, satu perubahan nyata, kita tidak lagi mengucap itu. Dulu mungkin kita tidak menghormati orang tua, tapi setelah percaya kepada Kristus ada perubahan eksternal yang nyata, yang dapat dilihat. Akhirnya kita menjadi orang yang menghormati orang tua. Tapi perubahan eksternal itu tidak akan terjadi kalau tidak ada perubahan secara internal atau perubahan secara dari dalam. Maka kata berubahlah atau metamorpho, saudara, menunjukkan satu perubahan, satu transform dari dalam, di mana terdapat perubahan karakter, perubahan secara sifat yang mendalam di dalamnya. Perubahan konsep pikir, cara berpikir, cara bersikap. Artinya apa, saudara? Artinya kita mulai pembaharuan dari dalam diri kita, saudara. Dan perubahan ini bukan karena kehebatanmu, bukan karena kemampuanmu, tapi karena Allah lah yang mengubah hidupmu. Maka saya kasih poin, biarlah Allah yang mengubah hidupmu. Saudara, engkau dan saya adalah orang yang sudah mengalami kemurahan Tuhan itu. Engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama engkau tinggalkan, dan engkau menuju kepada manusia yang baru itu. Tapi teruslah, biarkan Allah yang proses. Saudara, engkau bisa berubah, bukan karena engkau hebat, engkau pintar, engkau mampu. Tapi engkau bisa karena Allah yang berkemurahan itu, yang mengubah akan engkau. Sehingga dia berikan hikmat, berikan kemampuan untuk kita boleh berubah, dan berubah. Sehingga kita boleh semakin hari, semakin menangkap akan apa yang menjadi keinginan Tuhan. So dulu mungkin kita tidak setia. Sekarang engkau percaya kepada Tuhan, engkau hidup bagi Tuhan, engkau melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Engkau menjadi orang setia. Bukan karena engkau. Bukan karena engkau hebat. Bukan karena engkau bisa. Tapi karena Allah lah yang sudah menolong engkau, memampukan engkau menjadi orang yang diubahkan, menjadi orang yang setia. Dulu mungkin engkau orang yang hidup suka judi. Setelah engkau percaya kepada Tuhan, engkau menjadi tidak lagi sebagai penjudi. Engkau dulu mungkin mabuk-mabukan, tapi setelah percaya kepada Yesus Kristus, engkau tidak lagi mabuk-mabukan, engkau tidak lagi judi. So semua karena apa, sudah? Semua bukan karena engkau, tapi karena Allah lah yang mengubah engkau. Membuka akan mata rohani kita. Sehingga dulu kita yang gak mengerti kebenaran, tapi ketika di dalam Tuhan, Tuhan buka itu sehingga kita mengerti kebenaran, mengerti akan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, orang Kristen, orang percaya adalah orang yang mengalami akan perubahan hidup. Sebab itu hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan adalah milik Kristus. Saudara, sesuatu yang sangat logis adalah Kristus di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Saudara, dia telah membeli kita dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu Tuhan mau hal yang terpenting dalam hidup. Kita boleh hidup bagi Tuhan. Kita boleh hidup memuliakan Tuhan. Kita boleh menjalankan akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, engkau mungkin mengatakan, Denny,
Aku sudah begini, karakter aku sudah begini, keadaanku sudah begini. Saya ingin bertanya, maukah engkau membiarkan Allah mengubahmu? Percayakah engkau Allah sanggup mengubah hidupmu? Percayakah engkau Allah sanggup menolong engkau? Percayakah Allah sanggup untuk mengerjakan sesuatu dalam hidupmu? Percayakah engkau Allah itu adalah Allah yang maha tahu, Allah maha hadir, Allah maha kuasa, Allah yang suka untuk boleh menolong akan anak-anaknya? Kalau engkau percaya, bawalah apa yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Bawalah apa yang engkau anggap itu tidak bisa datang di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengubah pribadimu. Biarlah Allah yang mengubah seluruh hidupmu. Allah mau hal yang terpenting yang kau lakukan adalah biarlah Tuhan yang mengubahkan hidupmu. Dan kau rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, kiranya renungan hari ini boleh mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang mau membawa hidup kita kepada Tuhan, hidup bagi Tuhan, hidup memuliakan Tuhan. So biarlah kita boleh betul-betul belajar mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Jangan lagi serupa dengan dunia ini, tapi biarlah Allah yang boleh dengan leluasa untuk mengubah seluruh kehidupan kita. Maka kiranya kita boleh memaknai satu prinsip, hal yang paling penting dalam hidup ini, yaitu memuliakan Tuhan. Hidup bagi Tuhan boleh sungguh menjadi kenyataan dalam seluruh hidup kita. Tuhan disukakan di dalamnya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami menyadari Tuhan, ada banyak pilihan-pilihan, ada banyak keinginan-keinginan, ada banyak hasrat-hasrat yang ingin digapai di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mengalami akan kemurahan Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, Engkau mau supaya kami memperhatikan satu hal yang penting dalam hidup kami, yaitu kami boleh betul-betul mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami tidak lagi hidup serupa dengan dunia, tapi kami membiarkan Allah sendiri yang boleh memimpin, mengubah hidup kami. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh mengarahkan seluruh hidup kami, untuk boleh terus belajar hidup bagi Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, hamba memberkati akan seluruh jemaat-Mu yang hadir, baik di tempat ini maupun yang di rumah, bersama-sama beribadah. Tuhan, sekali lagi Engkau yang boleh meneguhkan akan setiap hati kami, dalam masa-masa pandemi COVID-19, yang masih melanda di negeri kami, di kota kami. Kami berdoa, Tuhan, kuatkan kami, supaya arah dan tujuan hidup kami boleh terus berfokus, terus untuk menyenangkan, terus untuk memperkenankan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kasih kekuatan untuk kami boleh menjalani semua itu. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang ada di sini maupun ada di rumah masing-masing, mari kita mempersiapkan hati kita supaya kita layak menerima roti dan cawan dalam perjamuan kudus ini. Mari kita nyanyi bersama Dekat ke Salib-Mu. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib-Mu.
hidup curahkanlah, segarkan jiwaku, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada berhenti salibmu, 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 salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ada penghentian. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus ini dipersiapkan untuk saudara yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat dan sudah dibaptis, dewasa maupun disidi, baik dari GKY maupun dari gereja-gereja yang sejajar dengan kami. Jika sudah siap semuanya, boleh menerima roti dan cawan dalam perjamuan kudus ini. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kesempatan yang begitu indah bagi kami dan telah mengundang kami di hadapan meja perjamuan kudus hari ini. Tuhan, kami sungguh ingin melihat pengorbanan Tuhan dan curahan darah Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus ini. Tolong Tuhan, menyucikan hati kami, bersihkan hati kami, dan kuduskan hati kami, agar kami menikmati anugerah Tuhan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam firman Tuhan, Rasul Paulus berkata seperti demikian. Dia berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dia mengucap syukur atasnya dan memecahkannya. Lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatanlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatanlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu harus memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia akan datang kedua kalinya. Sesuai dengan firman Tuhan, kita akan menerima dan makan, minum roti dan cawan ini. Saudara-saudara yang sudah dibaptis, dipersilakan bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah di atas kayu salib. Dia menderita
dia sengsara, dia berkorban bagi kita. Terimalah dengan iman, bersyukurlah, dan makanlah, dan ingatlah selalu akan dia. Mari kita makan bersama. Mari kita mengangkat cawan yang melambangkan darah Kristus Yesus yang tercurah di atas Kalvari. Dia menderita, dia sengsara, dia berkorban bagi kita. Terimalah dengan iman, bersyukurlah, dan minumlah, dan ingatlah selalu akan dia. Mari kita minum bersama. Mari kita masuk dalam doa lagi. Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini karena kami boleh kembali menerima roti dan cawan dalam perjamuan kudus. Biarlah kami selalu mengingat akan kasih Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib. Tuhan, jadikan kami sebagai saksi-Mu di dalam dunia ini sehingga banyak orang bisa percaya dan bertekuk lutut kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pertolongan dan kekuatan agar kami menjadi berkat bagi banyak orang yang sekitar kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Mari kita nyanyi bersama lagi. Salimmu, salimmu. Salimmu, salimmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Kita sudah mendengarkan firman dan kita juga sudah dilayani dengan perjamuan. Kita juga saat ini akan memberikan persembahan dan meresponi akan firman dengan satu pujian, jangan kamu khawatir. Kita tahu hari-hari yang kita jalani beberapa waktu ini di Pontianak secara khususnya menjadi hari-hari yang tidak menyenangkan oleh karena pembatasan sosial dan situasi yang semakin membuat kita takut dan khawatir. Tetapi mari kita memandang kepada Allah karena Dia yang memelihara seluruh kehidupan kita. Bagi jemaat Tuhan yang mungkin memberikan persembahan secara transfer, bisa langsung ditransfer ke rekening gereja. Dan bagi jemaat yang mungkin akan memberikannya secara langsung juga bisa diantar ke gereja. Kami menunggu dan gereja masih tetap dibuka sampai siang hari. Mari kita nyanyikan pujian, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku
Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Saya mengundang kita untuk sama-sama berdiri dan nyanyikan pujian ini lagi. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga, Bapa di surga memelihara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas setiap pekerjaan, atas setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan biarlah juga Tuhan menjadi bagian kami untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap rumah tangga, setiap pribadi, setiap usaha, setiap pekerjaan demi pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk, kita akan dengarkan warta pengembalaan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan, walaupun secara atau melalui streaming atau melalui online. Kiranya Tuhan boleh disukakan, Tuhan boleh dipermuliakan, dan terima kasih kepada Pendeta Kong Sung Il yang boleh memimpin kita melalui perjamuan kudus. Terima kasih Bok Su boleh melayani kami, Tuhan memberkati. Juga terima kasih buat rekan-rekan yang boleh melayani kita melalui ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Saudara, minggu depan kita masih tetap ibadah secara streaming. Minggu depan kita akan belajar satu tema tentang menyikapi kesempatan terakhir. Penginjil Joni akan menseringkan firman. Kemudian hari Rabunya kita juga akan ibadah secara streaming. Oleh sebab itu mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh sama-sama menghadirinya. Kita akan belajar satu tema tentang tekun dalam ibadah. Penginjil Widi akan menseringkan firman Tuhan. Saudara, berita pernikahan. Saudara Sukamto dan saudari Juniati Susanti akan melangsungkan pemberkatan nikah pada tanggal 7 Juli jam 11 siang di gereja GKI Siantat. Kiranya kita boleh sama-sama mendoakannya supaya Tuhan boleh memberkati akan rumah tangga yang akan mereka bangun ini dan Tuhan boleh dipermuliakan melaluinya. Dan juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun tanggal 30 Juni ada Bu Ramlia, kemudian tanggal 4 Juli ada Ibu Nornani, mewakili akan jemaat Tuhan, mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya dengan bertambah usia, bertambah akan cinta Tuhan, pimpinan, pemeliharaan Tuhan, dan semakin lagi boleh hidup, menyatakan akan Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta, saudara, saya mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Dengarkanlah berita pengutusan berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kita naikkan pujian doksologi doa berkat dipimpin oleh Pendeta Kong.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak Ibu Saudara, angkatlah hatimu kepada Tuhan, dengarkanlah tanganmu dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kasih kekal Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal turun atas hidupmu masing-masing, menyertai engkau semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk kembali, ambil satu sejenak. Tuhan memberkati.